Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Dari segi kebahasaan, terdapat sejumlah istilah yang dihubungkan orang dengan tasawuf. Salah satunya Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu yang pertama as-sufah, yang artinya yaitu orang-orang yang ikut pindah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang kedua yaitu saf, yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Adapun yang ketiga yaitu suf, yang artinya bersih atau suci. Adapun yang keempat yaitu sopos, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah, dan suf artinya kain wol kasar. Ditinjau dari 5 bahasa di atas, maka tasawuf dari segi istilah menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, tasawuf memiliki 3 sudut pandang pengertian. Adapun yang pertama yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya penyucian diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Sebagai makhluk yang harus berjuang, manusia harus berupaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebagai fitrah yang memiliki kesadaran akan adanya Tuhan, harus bisa mengarahkan jiwanya serta selalu memusatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Jika ketiga definisi tasawuf tersebut satu sama lainnya dihubungkan, maka segera nampak bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, selalu dekat dengan Allah sehingga jiwanya bersih dan memancarkan akhlak yang mulia. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurmida dan Saudara Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang model pengertian tasawuf. Yang mana tasawuf, pengertian tasawuf tadi sudah dijelaskan oleh saudari kita Mira. Pada intinya tasawuf itu adalah sebuah upaya melatih jiwa, ruh, batin agar kita tuh terlepas dari pengaruh keduniawian, ingat sama Allah, sehingga jiwa kita tuh bersih dan akan memancarkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi tasawuf itu sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Lalu terkait model penelitian tasawuf, model apa itu model? Kita sering dengar kata-kata model itu kan. Kalau bisa contohnya model baju apa yang hari raya ini, terus juga model pembelajaran apa yang bagus di dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Kita sering dengar kata-kata model itu. Nah, model itu adalah sebuah gaya, tiruan, rancangan kita atau nanti penggambaran kita yang nantinya digunakan di dalam sebuah penelitian itu. Nah, jadi biar nanti tujuan penelitiannya itu tercapai. Nah, jadi di sini beberapa model penelitian tasawuf ada 5. Dan saya akan membahas yang pertama dan kedua. Yang pertama itu model Syed Hussein Nasri. Dia adalah seorang intelektual Islam dan guru besar di berbagai universiti di Barat. Dia kelahiran tahun 1933, berarti kalau sekarang itu 89 tahun di Iran. Hasil penelitian di bidang tasawufnya ini disajikan dalam bukunya itu Tasawuf Dulu dan Sekarang. Tasawuf Dulu dan Sekarang. Karena dia di era modern yang diterjemahkan oleh Abdul Hadi Ruhiyat tahun 1980. Nah, menurutnya tasawuf itu bisa mengatasi efek modernisasi, dimana sekarang itu efek globalisasi. Jadi dia mengambil
masalah pokok di penelitiannya itu yaitu bagaimana tasawuf itu dapat difungsionalisasikan di masa modern sekarang ini, di dalam konteks zaman sekarang ini, yang mana zaman sekarang itu akhlak itu sangat merosak. Lalu untuk penelitiannya ia mengambil model penelitian kualitatif, turun langsung ke lapangan atau deskriptif, ya, dengan turun langsung ke lapangan, yaitu dengan wawancara dan observasi dengan pendekatan tematik, jadi menyesuaikan dengan tema. Lalu yang kedua tadi Said Hussein Nasr, sekarang model penelitian Mustafa Zahri yang ada di dalam bukunya berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf yang diterbitkan oleh Bina Ilmu Surabaya pada tahun 1979, yang mana model penelitiannya itu bersifat eksploratif. Jadi dia yang mana menekankan pada ajaran yang terdapat dalam tasawuf berdasarkan literatur, jadi berdasarkan rujukan yang tertulis oleh ulama-ulama terdahulu, serta mencari sandaran pada Al-Quran dan hadis setelahnya itu. Nah, itulah sekian penggambaran dari saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model penelitian tasawuf, yang mana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurmida. Yang ketiga yaitu model Kausar Az-Zahari Nur. Kausar Az-Zahari Nur ini memusatkan perhatiannya pada penelitian tasawuf dalam rangka disertasinya. Judul bukunya adalah Wahdat Al-Wujud. Dalam perdebatan dengan studi dengan tokoh dan pahamnya yang khas yaitu Ibnu Arabi dengan pahamnya Wahdat Al-Wujud, paham Wahdat Al-Wujud ini timbul dari paham bahwasanya Allah itu sebagaimana yang diterangkan dalam uraian seperti datang hulul, ingin melihat dirinya di luar dirinya. Oleh karena itu dijadikannya alam ini, maka alam ini merupakan cermin bagi Allah. Jika ia ingin melihat dirinya, ia melihat kepada alam. Selanjutnya yang keempat, model Harun Nasution. Harun Nasution ini merupakan guru besar dalam bidang teologi dan filsafat Islam, dan juga menaruh perhatiannya terhadap penelitian tasawuf. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, beliau menggunakan metode tematik, yakni penyajian ajaran tasawuf disajikan dalam tema tujuannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan tematik ini dinilai lebih menarik. Mengapa demikian? Karena langsung menuju ke persoalan tasawuf di bidang dengan pendekatan yang bersifat tokoh. Penelitiannya itu sepenuhnya bersifat deskriptif eksploratif, yakni menggambarkan ajaran sebagaimana adanya dengan mengemukakannya sedemikian rupa, walau hanya dalam garis besarnya saja. Selanjutnya yang kelima, model penelitian tasawuf menurut A.J. Arbery. Arbery ini merupakan salah seorang peneliti kenamaan bagian barat. Banyak melakukan studi keislaman termasuk dalam penelitian tasawuf ini. Ada bukunya yang berjudul Pasang Surut Aliran Tasawuf. Arbery ini mencoba menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu antara pendekatan tematik dengan pendekatan tokoh. Dengan pendekatannya tersebut, ia mencoba kemukakan tentang firman Allah, kehidupan Nabi, para zahid, para sufi, para ahli teori tasawuf, struktur teori dan amalan tasawuf, tarikat sufi, teosofi dan aliran tasawuf, serta runtuhnya aliran tasawuf. Kita simpulkan penjelasan awal hingga akhir tadi bahwasanya tasawuf ini terbagi ke dalam 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas. Yang kedua, sudut pandang manusia harus berjuang. Yang ketiga, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Dan para ahli mempunyai model masing-masing dalam penelitian tasawuf ini yang berbeda-beda, seperti Said Hussein Nasr, Mustafa Zahar, Kausar Az-Zahari Nur, Harun Nasution, A.J. Arbery. Semuanya itu
berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.